ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih selalu memberikan kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga Allah memudahkan kita untuk kumpul pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan umur, kemudian keberkahan ilmu, sehingga kita bisa terus bermanfaat buat banyak manusia, terutama umat Islam. Kemudian selawat dan salam mari kita hadiahkan ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit ya, saya mau ngasih pengantar ke teman-teman sekalian. Jadi acara kali ini tuh bentuk istilahnya sebuah kerjasama antara Majelis Darun Nawawi dengan komunitas bisnis Kafapreneur. Jadi kami meminta doa ya dengan teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita pertemuan kali ini bukan menjadi pertemuan yang terakhir, tapi pertemuan pertama dan terus berkesinambungan. Dan nanti mungkin ada beberapa hal yang bakalan kami sampaikan. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu ya, saya langsung serahkan ke guru kita, Ustaz Kusnadi Ar-Razi, salah satu ulama di Sumatera Utara yang ilmunya luar biasa, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengaplikasikan apa yang beliau sampaikan. Karena walaupun ya pertanyaan itu disampaikan salah seorang dari kita, tapi insya Allah jawabannya menjadi jawaban buat kita bersama. Jadi teman-teman simaklah dengan sebaik mungkin. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waftah alaina futuhar arifin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Alhamdulillah, ikhwafillah sekalian dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semua, diberikan kebaikan, dan kebaikan yang kita harapkan di dalam majelis ilmu ini adalah kebaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan faqihkan ia di dalam agama. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Para ikhwah sekalian, sebagaimana tadi yang diinformasikan oleh host, bahwa pertemuan kita malam hari ini adalah forum tanya jawab ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di grup, insya Allah akan kita jawab satu persatu berdasarkan urutan, ya, mulai dari pertanyaan paling awal ya, urutan nomor 1 dan seterusnya. Dan sebenarnya ini di luar ekspektasi ya. Pertama, dari jumlah peserta ternyata cukup banyak yang mendaftar dan ikut bergabung di forum kita ini. Kemudian juga pertanyaan yang masuk juga sangat banyak, yang sampai ke saya ada sekitar 46 kalau nggak saya, 46 pertanyaan. Dan
belum semua sempat saya jawab satu persatu. Jadi ada sekitar 14 atau 15 pertanyaan yang baru terjawab ya karena keterbatasan waktu juga. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang membutuhkan jawaban yang cukup panjang. Jadi nanti insya Allah barangkali nanti kita akan membuat pertemuan kedua ya untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab malam hari ini ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya siapkan jawabannya. Saya sudah siapkan dalam bentuk PowerPoint, sebentar saya share dulu. Dari pertanyaan pertama ya, ini dari Bu Eka Ayudia. Ada 2 pertanyaan yang diajukan. Pertama, berkaitan dengan emas. Di sini beliau mengatakan bahwasanya emas hukumnya haram bagi laki-laki jika dikenakan. Jika lihat fenomena sekarang, lagi boomingnya emas itu dijadikan makanan. Jika dimakan laki-laki, maka dalam Islam bagaimana hukumnya? Kedua, ini berkaitan dengan hukum bagaimana dalam Islam menjahit baju kebaya yang dipakai non-muslim, yang kita tahu dalam agama mereka jelas tidak ada aturannya. Pertama untuk pertanyaan berkaitan dengan emas, ada beberapa makanan nih yang kita lihat sekarang lagi booming, yang memakai emas sebagai toppingnya, ya. Seperti es krim ya, es krim kemudian ditaburi oleh emas di atasnya, dan kemudian itu dikonsumsi. Jadi bukan sekedar jadi hiasan, tetapi kemudian dikonsumsi. Nah, apa hukum makanan semacam ini? Kesimpulannya adalah bahwa makanan dengan topping emas seperti es krim dan lain-lain itu hukumnya haram. Jadi keharamannya itu bukan karena zatnya yang dijadikan makanan. Jadi bukan karena zatnya yang dijadikan makanan, tapi karena unsur lain di luar itu. Ya. Jadi kalau karena unsur zatnya, kalau emas itu sendiri, kalau misalnya dimakan itu tidak membahayakan, tentu kemudian tidak haram. Ya. Tetapi kalau kemudian dimakan itu bisa menimbulkan doror, tentu kemudian keharamannya itu karena dorornya. Tetapi informasi atau keterangan yang kami dapatkan bahwasanya orang yang makan itu katanya masih aman. Ya. Jadi relatif masih aman bagi kesehatan. Nah, keharamannya itu dari sisi apa? Keharamannya itu yang pertama, sebab keharamannya itu karena penggunaan emas itu, ya, penggunaan emas dalam makanan itu menjadi simbol kesombongan, ya, al-khuyala. Yang kedua adalah adanya unsur idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Dan kita harus akui bahwasanya orang-orang yang sekarang punya kebiasaan makan makanan yang kemudian ada taburan emasnya itu pasti itu tujuannya adalah untuk untuk meningkatkan gaya hidup, ya. Jadi mengikuti tren gaya hidup, dan ghalabatul dzan itu pasti ada unsur kesombongan. Ya, karena kalau hanya untuk sekedar makan makanan, ya, untuk apa kemudian mereka menambah emas di atas makanan? Karena pada hakikatnya emas itu bukan untuk dimakan, tapi dijadikan sebagai perhiasan. Berarti ghalabatul dzan, dugaan kuat kita bahwasanya hal itu dilakukan karena memang ada unsur kesombongan, menyombongkan diri di hadapan orang lain. Jadi berlomba-lomba untuk menampakkan dan menunjukkan kemewahan kepada orang lain. Ya. Yang kedua, ini ada unsur idha'atul mal, ya, menyia-nyiakan harta. Ya. Karena kalau hanya sekedar untuk makan, ya tidak perlu kemudian untuk mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Bahkan katanya satu buah es krim yang ditaburi dengan topping emas itu bisa dibanderol dengan harga 200.000. Padahal es krim semacam itu bisa kita dapati harga yang paling 10 atau 20.000. Ya. Jadi hanya sekedar untuk mendapatkan makanan semacam itu, orang harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Padahal dari sisi makanan, menaburkan emas itu jelas tidak menambah kenikmatan daripada rasa, kan. Kemudian juga tidak menambah kesehatan bagi orang yang mengkonsumsi. Berarti memang tujuan daripada perbuatan semacam itu pasti karena ada unsur
khuyala, yang menampakkan kesombongan, menampakkan kemewahan. Dan perbuatan semacam ini dipandang haram oleh para ulama. Di dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, la tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, Hudzaifah bin Yaman itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena barang-barang ini untuk mereka di dunia, untuk mereka itu maksudnya untuk orang-orang kafir, sedangkan emas itu untuk kalian di akhirat. Jadi itu adalah sesuatu yang dinikmati oleh orang-orang kafir, itu bagian mereka di dunia, tetapi itu akan menjadi bagian kita nanti di akhirat. Al-Habib Hasan Al-Kaf di dalam kitab At-Takrirat As-Sadidah mengatakan bahwasanya sebab kenapa kemudian Nabi melarang seseorang untuk makan, minum di dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak, itu pertama karena ada unsur al-khuyala, kesombongan. Yang kedua adalah karena itu bisa menyakiti hati orang-orang miskin. Ya. Orang-orang yang tidak punya harta ketika mereka melihat orang-orang kaya makan es krim misalnya, makan makanan dengan taburan emas, itu pasti hatinya akan hancur. Nah, karena sebab itulah kemudian para ulama melarang setiap aktivitas makan yang di situ ada unsur kesombongan, kemudian ada unsur menghancurkan hati orang-orang miskin, ya, dan juga ada unsur ita'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Jadi meskipun hadis ini tidak berkaitan langsung dengan topik yang kita bicarakan, tetapi ada unsur sebab keharaman yang sama. Ya, ada sebab yang sama yang kemudian ditunjukkan di dalam hadis ini. Kenapa kemudian Rasulullah melarang seseorang itu makan dan minum dengan piring ataupun dengan gelas emas, yaitu sebab yang kita sebutkan tadi. Itu berkaitan dengan jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, ini berkaitan dengan hukum menjahit pakaian yang dipakai oleh orang-orang non-muslim. Apa hukumnya? Ya, hukumnya boleh sebab mereka, yaitu orang-orang kafir, tidak dipaksa terikat dengan hukum syariat di dunia. Orang kafir itu sebenarnya status mereka mukallaf. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya orang kafir, muslim maupun kafir, itu sebenarnya hakikatnya mereka mukallaf. Ya. Orang yang kemudian juga dibebani oleh hukum syariat. Ya. Akan tetapi perbedaan mereka dengan kita adalah kita itu dipaksa, di dunia kita dipaksa untuk terikat dengan hukum syariat. Kalau kemudian kita meninggalkan maka nanti ada sanksi. Ya. Sementara orang kafir meskipun mereka diperintahkan untuk menjalankan hukum syariat, akan tetapi mereka tidak dipaksa. Tidak dipaksa itu tidak boleh ada seorang pun, baik individu maupun negara, memaksa mereka untuk melaksanakan hukum-hukum syariat itu. Nah, jadi karena sebab itulah kemudian tidak ada persoalan bagi kita menjual pakaian yang jelas itu tidak menutupi aurat kepada mereka orang-orang kafir, tapi tidak boleh kepada orang-orang muslim, gitu ya. Jadi kalau ini dijual kepada non-muslim yang mereka memang tidak dipaksa untuk terikat dengan hukum syariat, maka hukumnya boleh. Baik, ini pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama ada dua. Jadi ini jawaban singkat. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika banyak dari anak laki-lakinya yang meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi ibu kandungnya? Hanya anak perempuannya saja yang peduli terhadap ibunya memberikan nafkah untuk ibunya belanja kebutuhannya. Ini pertanyaan dari Bu Ernita Sari. Jawabannya, pada prinsipnya orang tua itu wajib untuk dinafkahi. Ya. Wajib untuk dinafkahi. Kalau mereka berada dalam dua kondisi. Ya, berada dalam dua kondisi. Yang pertama fakir dan cacat. Cacat ini maksudnya sakit permanen ya. Jadi cacat atau sakit permanen yang menghalangi mereka untuk mencari nafkah. Ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Atau mereka fakir dan gila. Jadi gila ini kan juga tidak memungkinkan bagi mereka untuk bekerja kan memenuhi kebutuhan
hidupnya. Jadi ada dua kondisi. Pertama, fakir dan cacat, ini nggak bisa dipisahkan ya. Kalau fakir tapi dia sehat, ya belum ada kewajiban seorang anak untuk kemudian menafkahi ibu dan ayahnya. Kenapa? Karena mereka masih mampu untuk bekerja. Ya. Atau fakir dan gila, difakir dan gila. Nah, jadi mereka sama sekali tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, tidak punya harta dan juga tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau orang tua ya berada dalam dua kondisi yang disebutkan ini, maka mereka wajib dinafkahi oleh siapa? Oleh anaknya, karena mereka adalah yang paling dekat, ya, hubungan kekerabatan yang paling dekat. Jadi marotib atau kemudian urutan ya, urutan pemberian nafkah itu mulai dari diri sendiri, karena Nabi mengatakan ibda binafsik. Ya. Mulailah dari dirimu sendiri. Ketika ada sahabat yang bertanya kemana kemudian uang yang dia punya harus dia infakkan, Nabi mengatakan ibda binafsik. Ya, engkau mulai dari dirimu sendiri. Kemudian ke siapa? Summa fali ahlik, kemudian kepada keluargamu. Ya, keluarga itu maksudnya istri dan anak. Kemudian ke siapa lagi? Al-aqrab. Ya. Al-aqrab fal aqrab. Ya, al-aqrab yang paling dekat, kemudian terus kerabat yang agak sedikit jauh hubungannya, seterusnya sampai kemudian habis kerabatnya. Nah, termasuk orang tua. Nah, orang tua termasuk adalah kerabat yang paling dekat dengan si anak. Nah, ini syarat ini disebutkan oleh Abu Syuja di dalam kitab takribnya. Beliau mengatakan fa'ammal waliduna fatajibu nafaqatuhum bisyartaini al-faqru waz zamanah awil faqru wal junun. Ya. Jadi orang tua itu wajib untuk dinafkahi dengan dua syarat ya. Dua syarat kata beliau. Pertama adalah fakir dan sakit permanen tadi ataupun cacat. Yang kedua adalah fakir dan gila. Dan kewajiban tersebut bukan hanya bagi anak laki-laki. Nah, ini harus dipahami. Tapi juga bagi anak perempuan. Ya. Jadi kewajiban itu bukan hanya bagi anak laki-laki, tapi juga bagi anak perempuan. Kalau tadi pertanyaannya, anak laki-lakinya tidak ada yang menafkahi orang tuanya, sementara mereka mampu, maka mereka berdosa. Ya, berdosa. Tinggal anak perempuan, maka anak perempuan ini dialah yang mengambil kewajiban itu. Karena ini sesungguhnya juga kewajiban bagi dirinya. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Beliau mengatakan yajibu al-far'i al-walad wa waladil walad zakaran kana au untha wa in nazalu nafaqatul usul wa hum al-abu wal ummu wal jaddu wal jaddah. Kata beliau, wajibnya nafkah kepada siapa? Kepada al-usul. Al-usul itu orang tua dan kakek ya dan seterusnya. Jadi wajib nafkah untuk mereka dari siapa? Dari anaknya ataupun cucu ya. Jadi anak dan cucu itu wajib menafkahi orang tua mereka dan kakek mereka, zakaron kana au unsa, baik mereka laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi kewajiban itu bukan hanya bagi laki-laki tapi juga bagi perempuan. Ya. Siapa yang harus mereka nafkahi? Yang harus mereka nafkahi adalah tentu yang paling dekat dulu. Jadi kalau ayah dan ibunya tadi dalam kondisi fakir ya, dan juga sakit permanen, maka mereka lah yang harus dinafkahi. Yang menafkahi adalah anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jadi si anak perempuan tadi sebagaimana yang ditanyakan itu harus segera mengambil peran untuk menafkahi kedua orang tuanya. Jadi tidak boleh diam. Kalau dia mampu, ya, kalau dia mampu. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukum harta warisan yang dulu dicari dengan cara riba, zina, dan bercampur juga dengan cara yang halal seperti jual beli. Ini maksudnya harta yang diwariskan oleh orang tua itu bercampur antara harta yang haram dengan harta yang halal. Nah, ini bagaimana sikap ahli waris ya ketika menerima harta warisan orang tua yang bercampur antara halal dan haram tadi. Di sini saya cuma mengutip jawaban dari Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan man waritha malan walam ya'lam
min aina kasabahu muwarrithuhu amin halalin am min haramin walam takun alamatan fahuwa halalun bi ijma'il ulama. Kata Al-Imam An-Nawawi, orang yang mendapatkan warisan harta ya, dan dia tidak tahu dari mana si mayit mendapatkannya, apakah dari yang halal atau dari yang haram, sementara tidak ada indikasi apapun, maka status harta ini halal berdasarkan ijma' ulama. Ini yang pertama ya. Jadi kondisi pertama kalau misalnya si anak ini nggak tahu apakah kemudian bercampur antara halal dan haram, ya maka harta itu halal berdasarkan ijma' ulama. Jadi kalau nggak ada informasi apakah dulu orang tuanya pernah melakukan pekerjaan yang haram, ya, atau dia tidak tahu, maka tidak perlu dicari-cari informasi itu. Anggap saja itu semuanya halal. Makanya para ulama bersepakat bahwasanya harta semacam itu kalau si pewaris itu tidak mengetahuinya maka halal bagi mereka. Ya. Wa in alima anna fihi haraman wa syakka fi qadrihi akhraja qadral harami bil ijtihad. Tapi jika dia ketahui, jika dia tahu bahwa di sana ada yang haram, nah ini seperti yang ditanyakan tadi. Nah, dia tahu misalnya orang tuanya pernah melakukan pekerjaan yang haram dan harta dari pekerjaan yang haram itu menjadi bagian dari harta warisan. Nah, berarti sebagian harta warisannya haram. Namun dia ragu berapa kadar bagian yang haram itu. Nah, dia tidak tahu berapa sebenarnya bagiannya, berapa banyak. Ya. Yang mana saja harta yang haram itu. Kalau orang tuanya meninggalkan tanah, meninggalkan ada rumah, ada kendaraan, ini yang harta yang haram ini yang mana? Apakah kemudian yang dibelikan tanah atau yang dibelikan rumah atau sudah bercampur? Nah, maka dia keluarkan sebagian harta itu berdasarkan perkiraan. Nah, maka dia harus keluarkan ya, dia harus mengira-ngira ya, dari harta itu kira-kira berapa persen ini yang haram, maka dikeluarkan. Dikeluarkan itu maksudnya tidak mereka ambil sebagai harta warisan. Nah, kemana kemudian ditempatkan harta yang haram itu? Ditempatkan kepada kepada pos-pos pengeluaran untuk membangun tempat-tempat fasilitas umum. Kalau misalnya di tempat kita sedang ada pembangunan fasilitas umum, ya, jalan, WC umum misalnya, atau fasilitas umum yang lain, maka harta yang haram itu didonasikan untuk hal-hal yang seperti itu. Karena harta yang haram itu tidak bisa kita sedekahkan, ya. Allah menolak harta yang haram ya. Jadi tidak sah untuk disedekahkan, artinya tidak ada pahalanya. Ya. Seperti itu ya. Ini penjelasan dari Imam An-Nawawi sebagaimana beliau sebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Pertanyaan yang keempat, suami saya bekerja sebagai security bank. Katanya itu terkait dengan riba. Saya sudah ingatkan suruh keluar cari pekerjaan yang lain, tapi sampai sekarang suami saya belum istiqomah, masih nyaman dengan pekerjaannya. Apakah rizki yang dia dapat itu tidak halal? Mohon penjelasannya. Ini pertanyaan dari Bu Rita Aliana. Baik. Kelihatan ya? Bisa ditampilkan. Ya Ustaz, kelihatan Ustaz. Baik, pekerjaan yang haram itu adalah yang berkaitan pekerjaan yang haram di bank konvensional itu adalah yang berkaitan langsung dengan aktivitas riba. Jadi yang dilaknat di dalam hadis Nabi SAW itu adalah yang berkaitan langsung dengan aktivitas riba atau pekerjaannya tidak berkaitan langsung, akan tetapi karena aktivitas tersebut bisa menghasilkan aktivitas riba. Jadi tidak berkaitan langsung tapi masih ada kaitannya. Contohnya apa? Seperti direktur, akuntan, supervisor. Ini pekerjaan ini, posisi direktur, akuntan, dan supervisor itu memang dia tidak berkaitan langsung dengan yang dilaknat di dalam hadis ya. Pencatatnya, saksinya, pemakannya, kan begitu kan. Tetapi direktur, akuntan, dan supervisor itu pekerjaan mereka itu menghasilkan aktivitas riba. Nah, maka posisi-posisi mereka ini juga haram. Ya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab An-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam. Nah, adapun bekerja sebagai security, ya, pada dasarnya tidak haram. Ya, ini juga penjelasan beliau, tidak haram karena tidak berhubungan dengan riba. Ya, karena pekerjaan tersebut sama halnya dengan jasa lainnya yang mubah.
Jadi, pada dasarnya kan security tugasnya apa? Dia menjaga keamanan. Ya, dia menjaga keamanan. Nah, jasa menjaga keamanan itu sama dengan jasa-jasa yang lain seperti misalnya cleaning service ya. Itu jasa yang sifatnya umum. Nah, jasa-jasa yang di dalam syariat itu dipandang mubah, boleh untuk diijarahkan. Maka pada asalnya hukum bekerja sebagai satpam, security, penjaga dan seterusnya itu hukumnya boleh. Hanya saja faktanya sekarang kalau kita lihat di bank-bank konvensional itu security itu seringkali mereka difungsikan untuk melayani nasabah, ya kan? Jadi mereka bukan hanya menjaga banknya, tetapi mereka juga difungsikan untuk melayani nasabah. Jadi kalau misalnya kita ke bank, ya mau buka rekening misalnya, itu pasti yang membantu kita melayani kita itu security-nya. Ya, jadi mereka tugasnya bukan hanya menjaga, tetapi kemudian juga melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk melayani nasabah. Ya. Maka pekerjaan sebagai security bank, ya, dengan melihat fakta seperti itu adalah syubhat. Syubhat ini karena bercampur tadi ya antara yang halal dengan yang haram. Ya. Ini kita mau memastikan ini haram secara mutlak juga tidak bisa, ya, karena dia masih melakukan pekerjaan yang karena posisinya sebagai security ya, yang tugasnya adalah melakukan pengamanan. Ya. Tetapi karena dia melayani nasabah yang kemudian mereka ingin melakukan transaksi ribawi, ya, maka pekerjaan sebagai security bank itu syubhat. Meskipun tidak haram secara mutlak, tapi syubhat. Nah, syubhat ini kan dekat dengan yang haram. Maka harta yang dihasilkan itu juga syubhat. Maka saran ya, sebaiknya pekerjaan ini ditinggalkan ya. Jadi segera mencari pengganti dari pekerjaan yang lain sehingga kemudian bisa meninggalkan pekerjaan ini. Saya kira begitu ya untuk jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan yang ke-5. Bagaimana hukumnya dalam Islam istri yang tidak mau tinggal serumah bersama dengan suami dengan alasan jauh dari orang tua? Dan bagaimana hukumnya kalau suami tidak ridho terhadap istrinya karena tidak mau taat terhadap suami dalam hal kebaikan? Ini pertanyaan dari Pak Abdi Ridho. Nah, jawabannya, istri yang tidak mau tinggal bersama dengan suami itu akan menggugurkan kewajiban suami untuk memberi nafkah. Ya, jadi itu akan menggugurkan hak nafkahnya istri. Jadi istri tidak mau ikut tinggal serumah dengan suami, maka istri tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari suami. Jadi suami pada saat itu telah gugur kewajiban dia memberi nafkah. Kenapa? Karena kewajiban memberi nafkah itu terikat dengan dua syarat. Ya, terikat dengan dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah at-tamkin. Ya, at-tamkin itu adalah memungkinkan bagi suami untuk bersenang-senang atau istimta, ya, bersenang-senang dengan istrinya. Bersenang-senang ini dalam konteks hubungan suami istri. Ya, bersenang-senang dengan istrinya setelah akad nikah dan tidak ada sesuatu yang menghalangi hal tersebut. Ya, artinya memang memungkinkan bagi suami untuk bersenang-senang setelah akad nikah. Kalau misalnya seorang istri setelah akad nikah misalnya dia ditahan oleh orang tuanya, ya ditahan dia di dalam di rumahnya. Misalnya si suami setelah akad nikah nggak bisa ketemu dengan istrinya. Ya, kenapa? Karena ditahan oleh orang tuanya nggak boleh ketemu dengan suaminya. Berarti syarat pertama tidak terpenuhi. Kenapa? Karena suami tidak bisa dia bersenang-senang dengan istrinya. Yang kedua al-ittiba. Al-ittiba itu adalah ikutnya istri tinggal bersama suaminya di rumah yang dipilihkan suaminya untuknya sebagai tempat tinggal. Nah, jadi ketika istri itu enggan, dia tidak mau pindah misalnya. Si suami sudah memutuskan pindah, dia siapkan tempat, rumah, kemudian mengajak istrinya untuk tinggal di rumah tersebut. Tetapi kemudian si istri tidak mau kan, seperti pertanyaan tadi tidak mau. Alasannya kemudian tidak ingin jauh dari orang tua. Maka
berarti syarat yang kedua juga tidak terpenuhi. Kalau seperti itu, suami tidak lagi berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Dan istri juga tidak boleh menuntut. Ya. Istri juga tidak boleh menuntut karena dia telah menggugurkan haknya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Muhammad Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Ya. Jadi itu ya. Jadi kewajiban suami, di antara kewajiban suami adalah mencarikan tempat tinggal, ya, memberikan tempat tinggal, meskipun tidak harus beli rumah, tetapi cukup dengan menyewakan tempat tinggal yang nyaman bisa ditinggali oleh istri. Nah, itu di antara kewajiban suami. Dan tentu kemudian istri yang tidak mau ikut tinggal bersama dengan suami, ya, maka tidak akan mungkin mereka bisa mendapatkan sakinah, ketenangan itu, ya. Karena ketenangan kehidupan keluarga itu adalah ketika seorang istri itu dia taat kepada suaminya. Ya, dia ikut kemanapun suaminya tinggal. Ketika suaminya memilihkan rumah untuknya, maka selayaknya dia ikut tinggal bersama dengan suami. Ya, karena itu adalah kewajiban dari suami, hak daripada istri. Tuh. Baik, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi ya, ada poin satu lagi yang belum terjawab nih. Kalau suami tidak ridho karena istri tidak taat. Istri wajib taat kepada suami selama bukan dalam perkara maksiat. Ya. Jadi haknya suami adalah ditaati oleh istri. Suami itu kan qawwam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu kata Syekh Muhammad Al-Bukhari di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, Al-Qawwam itu maknanya adalah suami dia punya hak untuk ditaati. Jadi hak untuk ditaati itu bagian dari posisi suami atau fungsi suami sebagai qawwam. Jadi kewajiban istri untuk taat, karena itu adalah hak suami. Dia harus menunaikan apa yang menjadi hak daripada suaminya. Ya. Tapi kalau kemudian istri tidak mau taat kepada suami, berarti dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, ittaqillaha wa la tukhalifi zaujak. Nabi pernah mengatakan kepada seorang wanita, yang dia ingin keluar dari rumahnya, ingin mengunjungi orang tuanya, tetapi suaminya telah berpesan untuk tidak boleh keluar rumah. Maka Nabi mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, ittaqillah wa la tukhalifi zaujaki. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah engkau melanggar perintah suamimu. Ya. Jadi perintah suami yang wajib ditaati itu adalah dalam urusan-urusan kehidupan rumah tangga, ya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga, jadi dibatasi dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, tidak dalam perkara maksiat. Kalau misalnya urusan pekerjaan istri, nah, urusan pekerjaan istri, maka istri tidak wajib taat. Urusan pekerjaan itu maksudnya begini. Ketika istri bekerja, misalnya dia bekerja di satu perusahaan, dia diberikan posisi di dalam perusahaan itu, katakanlah dia sebagai manajer. Ya. Kemudian suami ikut campur intervensi terhadap perusahaan yang dipimpin oleh istrinya itu. Istrinya mau menetapkan keputusan ini, kemudian suaminya melarang, jangan. Kalau bisa kamu buat keputusan begini di perusahaanmu. Nah, itu nggak bisa. Istri tidak wajib taat. Kenapa? Karena itu urusan pekerjaan daripada istrinya. Ya. Tapi kalau untuk urusan memilihkan pekerjaan, jadi sebelum istri bekerja, dia memutuskan ingin bekerja, kemudian minta pendapat suami, pendapat pekerjaan mana yang harus dia pilih. Nah, ketika suami memberikan saran, maka dia harus mengikuti. Tapi kalau sudah terikat dengan satu pekerjaan, maka urusan pekerjaan itu tidak ada kaitannya lagi dengan suami. Jadi suami tidak boleh lagi intervensi. Tapi kalau untuk urusan kehidupan rumah tangga, maka suami punya hak dia untuk memerintah istrinya dan istrinya punya kewajiban untuk mentaati perintah daripada suami. Kemudian pertanyaan yang keenam, izin bertanya, misalkan di suatu perusahaan kami diberikan biaya untuk pengadaan barang, ya, contoh 1 juta, kemudian kami berusaha untuk menawarkan kepada penjual semurah mungkin, misalkan diberi harga 800.000,
Berarti ada sisa 200.000. Yang kami tanyakan, apa hukumnya kami menggunakan sisa dari pembelian barang tersebut? Apakah sama dengan korupsi? Nah, ini faktanya, kalau semacam ini berarti ini akadnya dengan perusahaan itu adalah akadnya ujroh. Ya. Jadi akadnya adalah ujroh. Di akadnya, kalau akadnya, akadnya wakalah ya. Jika akad dengan perusahaan adalah akad wakalah, maka tidak sah mengambil sisa uang pembelian barang tersebut. Ya, karena akadnya wakalah. Wakalah itu berarti posisi orang yang membelikan tadi, itu dia sebagai wakil dan perusahaan adalah sebagai mewakil. Jadi apa tindakan yang boleh dilakukan oleh seorang wakil? Ya hanya sebatas membeli. Nah, dia diberikan uang 1 juta, ya. Kemudian posisi dia adalah sebagai wakil daripada mewakil tadi. Maka dia hanya boleh untuk membelanjakan uang itu. Ya, hanya boleh bagi dia untuk membeli barang tersebut sebagaimana yang diwakilkan oleh si mewakil. Kalau ada kelebihannya maka harta itu harus dikembalikan kepada mewakil. Tidak boleh kemudian diambil sebagai keuntungan. Ya. Kenapa? Karena tadi akadnya adalah akad wakalah. Kalau akadnya wakalah bil ujroh, ya, atau samsaroh, ya, wakalah bil ujroh berarti ada ujrohnya. Apakah kemudian sisa uang tersebut juga tidak boleh, uang tersebut boleh langsung diambil? Jawabannya tidak. Ya, tetap kemudian uang tersebut tidak boleh serta-merta diambil. Kenapa? Karena wakil tersebut hanya berhak mendapatkan upah yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan saja. Ya, kalau dia ini akadnya wakalah bil ujroh, berarti nanti yang menetapkan ujrohnya adalah perusahaan. Misalnya perusahaan mengatakan, tolong belanjakan ya uang 1 juta ini, belikan ini. Nanti kamu dapat ujroh sekian. Nah, berarti hak dia hanyalah ujroh yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kalaupun nanti dari uang hasil pembelian itu ada sisanya, maka dia tetap tidak boleh mengambilnya, karena itu bukan haknya. Gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan akad wakalah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, halalkah harta yang didapat seorang warga dari dana bantuan prakerja pemerintah untuk kebutuhan makan dan usaha? Dan halalkah harta yang didapatkan aparat desa atau non-ASN yang mengurus dana tersebut untuk warganya? Ya, prosedurnya adalah menyerahkan KTP ke aparat desa, selanjutnya aparat ini mengurus berkas warganya. Kemudian dia ikut pelatihan. Maksudnya ini aparat desanya yang ikut pelatihan ya, mewakili warganya yang sudah lulus berkas. Semua pemberkasannya online. Setelah aparat ini ikut pelatihan tatap muka langsung tanpa sepengetahuan warga, pelatihan wajib diikuti semua warga yang sudah lulus berkas, dana semua warga yang diurusnya kemudian cair, dan langsung aparat ini membagi setengah dana tersebut. Total dana 600.000 per bulan per warga, aparat dapat 300.000. Jadi aparat yang tadi menguruskan berkasnya juga mewakili warga mengikuti pelatihannya, mereka langsung mengambil bagian 300.000, setengah mereka ambil. Di alasan aparat itu langsung memotong dana karena ia yang mengurus dari awal pemberkasan sampai ikut pelatihan mewakili semua warga yang diurusnya. Apakah kemudian boleh bagi aparat itu mengambil bagiannya? Nah, ini pertanyaan dari Bu Mevina. Jawabannya, pertama, harta tersebut tidak halal bagi warga. Itu yang harus diperhatikan. Alasannya kenapa? Karena harta tersebut baru berhak untuk mereka dapatkan setelah mengikuti sejumlah prosedur. Ya, sejumlah prosedur persyaratan dan pelatihan. Sehingga jika syarat ini tidak mereka penuhi, maka dana tersebut tidak boleh mereka ambil. Nah, ini kan mereka baru boleh mengambil dana itu, memanfaatkannya setelah apa? Setelah memenuhi persyaratan. Nah, ada persyaratan yang harus mereka penuhi. Nah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Nabi pernah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Ya, al-muslimuna ala syurutihim. Bahwa kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Nah, berarti kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, ya, tidak ikut pelatihan, misalnya kan, yang ikut pelatihan justru orang lain.
kemudian juga tidak mengurus berkas-berkas dan seterusnya, berarti ada syarat yang tidak dipenuhi. Padahal dana itu baru boleh diambil setelah syarat terpenuhi. Berarti karena ada pelanggaran syarat, maka dana itu tidak berhak untuk mereka ambil, kecuali mereka penuhi semua persyaratan itu. Ya, ikuti prosedurnya, ya, dia yang kemudian melakukan mengurus pemberkasan, kemudian mengikuti pelatihan, baru kemudian dana itu boleh dia ambil. Bagaimana dengan aparatur desa yang mengambil sebagian dana tersebut? Jika aparatur desa tersebut adalah pihak yang telah diupah untuk melakukan pekerjaannya, maka harta yang diambil dari dana tersebut adalah harta ulul, hukumnya haram. Jadi kalau aparat desa ini, meskipun mereka non ASN, tetapi mereka dipekerjakan untuk mengurus masalah ini, ya, dan mereka telah diupah dengan pekerjaannya, maka mengambil harta atau bagian yang di luar upah yang telah ditetapkan itu termasuk harta hulul. Harta hulul itu adalah khianat. Ya, itu hukumnya haram. Karena Nabi SAW juga pernah mengatakan, ya, ini ketika mengutus Abdullah bin Lutbiyah radhiyallahu an ketika mengurusi zakat, kemudian ketika dia kembali dia berkata, ya, ini dihadiahkan kepadaku. Jadi setelah dia memungut zakat, dia dapat hadiah. Dapat hadiah dari orang yang dipungut zakatnya. Nah, kemudian dia mengatakan, ini dihadiahkan kepadaku, sedangkan yang ini untukmu. Nah, kemudian apa kata Nabi? Nabi kemudian berdiri, mengatakan di hadapan para sahabat, ya, beliau mengatakan, mengapa ada di antara engkau yang kami serahi tugas, lalu dia datang dan berkata, ini untuk kamu, sedangkan yang ini dihadiahkan kepadaku. Tidakkah dia duduk di rumah kedua ibu bapaknya, lalu dia perhatikan, apakah dia akan diberikan hadiah atau tidak? Nah, apa maksud dari Nabi SAW? Orang kalau kemudian sudah diserahi pekerjaan dan dia telah diupah dengan pekerjaan itu, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan sesuatu di luar upahnya itu. Dia diberikan hadiah karena pekerjaannya, ya kan? Dia diberikan hadiah karena pekerjaannya. Sementara pekerjaannya itu telah diupah, maka hadiah yang dia dapatkan itu hukumnya haram. Ya. Andaikan kemudian dia tidak bekerja, apakah hadiah itu tetap dia dapatkan? Pasti tidak. Berarti hadiah itu diberikan karena sebab pekerjaan itu. Sementara pekerjaan itu telah diupah. Berarti hadiah itu adalah harta ghulul dan itu haram hukumnya. Sama halnya dengan tadi para aparatur desa yang kemudian mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bukan haknya. Ya. Kalau mereka telah diupah dengan pekerjaan itu, maka itu adalah harta ghulul. Kemudian ditambah lagi mereka melakukan penipuan dengan mewakili masyarakat untuk ikut pelatihan. Nah, padahal mereka tidak berhak mewakili warga. Apalagi kalau misalnya ada persyaratan tidak boleh diwakili oleh siapapun, tetapi mereka tetap mewakili warga, padahal juga tidak terjadi akad wakalah di situ, ya. Kemudian juga terjadi unsur penipuan di situ, maka sudah jelas bahwa harta yang mereka dapatkan dengan tindakan semacam itu haram hukumnya. Baik, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-8, ya. Misalnya si A pemodal dan si B yang menjalankan. Ini berkaitan dengan syirkah, ya. Dengan ketentuan hasil keuntungan dan pengeluaran bagi dua. Tetapi si pemodal percaya begitu saja tanpa melihat secara rinci prosesnya dan menerima hasil bersihnya saja. Bagaimana menurut pandangan Islam yang demikian? Nah, ini berarti yang ditanyakan adalah syirkah dan bentuk syirkahnya adalah mudharabah, ya. Jadi ada pemodal, ada pengelola. Kemudian ada pertanyaan kedua, ini berkaitan dengan mata pencaharian sebagai pedagang busana wanita dengan menggunakan patung manekin. Karena pajangan busana dengan menggunakan manekin semacam itu akan membuat busana terlihat cantik sehingga menimbulkan daya tarik pembeli. Beda kalau hanya digantung dengan hanger biasa. Maksudnya ini penggunaan manekinnya apa hukumnya, ya? Boleh atau tidak? Ini pertanyaan dari Bu Suharyatik. Yang pertama kita jawab, dalam syirkah mudharabah, ya,
pihak pemodal atau yang kita sebut sebagai sahibul mal, ya, pemilik harta, itu tidak ikut mengelola usaha tersebut. Ya. Dia hanya menyetorkan modal. Pengelolaan usaha itu tetap berada di tangan pengelola, yaitu mudharib. Ya. Karena syirkah mudharabah ini adalah transaksi antara badan pengelola dan modal pihak pemodal. Jadi bukan antara badan dengan badan. Jadi transaksi syirkah mudharabah ini transaksi antara badan pengelola, artinya diri pengelola itu sendiri, ya, dan modal dari pihak pemodal. Bukan badan pemodal, tapi modal dari pihak pemodal. Nah, berarti kalau seperti itu, ya, pihak pemodal tidak berhak untuk mengelola syirkah tersebut. Nah, itu memang seperti itu mudharabah. Jadi yang mengelola secara penuh itu adalah mudharib, bukan sahibul mal. Jadi sahibul mal hanya sekedar menyetorkan modal, kemudian yang menjalankan usaha itu adalah mudharib atau pihak pengelola. Nah, memang benar bahwasanya dalam syirkah mudharabah itu dibangun di atas unsur kepercayaan. Kalau nggak ada kepercayaan ya pasti tidak akan terbentuk syirkah mudharabah. Ya, sahibul mal kalau dia tidak percaya kepada pengelola, ya dia tidak akan melakukan syirkah itu. Ya, tidak akan membuat usaha bersama. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, meskipun demikian, pihak pengelola itu tetap terikat dengan izin pengelolaan yang diberikan pihak pemodal. Ya, misalnya pihak pemodal itu ketika dia memberikan modal, dia syaratkan ini modal ini hanya boleh diusahakan untuk usaha ini misalnya. Nah, misalnya dia mengatakan pihak pemodal ini hanya membolehkan si pengelola untuk memperdagangkan kain saja, nggak boleh dagang yang lain. Nah, kalau ada syarat seperti itu, maka si pengelola terikat dengan syarat itu. Ya. Atau si pengelola si sohibul mal dia mengatakan bahwasannya modal ini hanya boleh diputar untuk usaha makanan, nggak boleh untuk usaha yang lain misalnya. Ya, maka si pengelola terikat dengan izin yang diberikan oleh pihak pemodal, maka dia nggak boleh nanti mengelola modal itu untuk usaha di luar jenis usaha yang diizinkan oleh pengelola. Tapi itu maknanya bukan berarti pihak mengelola ikut campur, tidak. Setelah dia memberikan izin, maka untuk menjalankan usahanya, ya, bagaimana dia menjualnya, memproduksinya segala macam itu semuanya menjadi urusan pengelola, bukan lagi menjadi urusan dari sahibul mal. Nah, jadi itu gambaran berkaitan dengan syirkah mudharabah, ya. Ini bisa dilihat nanti penjelasan lebih rinci di dalam kitab An-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam. Kemudian tadi ada pertanyaan kedua ya. Nah, hukum menggunakan manekin itu hukum asalnya haram, ya. Sebagaimana hukum penggunaan patung yang lain. Jadi penggunaan patung secara umum itu kan haram. Ya, Rasulullah telah mengharamkan patung, kemudian juga gambar. Ya, berdasarkan dalil keharaman gambar dan patung. Kecuali jika kepalanya dipisahkan. Kepala dipisahkan dari badannya. Ya. Jadi kalau misalnya patungnya itu hanya sekedar cuman ada tangan, badan, dan kaki misalnya, tapi nggak ada kepalanya, boleh. Atau kepalanya saja tanpa ada tangan, badan, dan kaki itu juga boleh. Ya, kebolehannya itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi pernah mengatakan, famur bi ra'si timsal yuqta'u fayusayyara kahay'atis syajarah. Ya. Kemudian Rasul diperintahkan, maka perintahkan untuk memotong ya kepala patung, ya. Afwan ini ya. Ini salah terjemahannya. Tadi ada yang terpotong. Ya. Famur maka perintahkan ya, untuk memotong kepala itu, ya. Sehingga kemudian dia menjadi menjadi seperti bentuk pohon saja. Jadi ini potongan dari hadis yang panjang. Ada dua riwayat ya. Pertama adalah ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, itu ada banyak berhala.
Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk dipotong kepalanya. Kemudian juga hadis yang lain adalah hadis masuknya malaikat ke rumah Nabi SAW, kemudian melihat ada patung, kemudian malaikat memerintahkan untuk memotong kepalanya. Jadi patung yang terpotong kepalanya, yang tersisa badan atau kepalanya saja itu sudah dianggap tidak lagi sebagai makhluk hidup yang utuh. Ya, tidak lagi dianggap sebagai makhluk hidup yang utuh. Maka penggunaan potongan-potongan patung tadi, apakah badan atau tangannya saja, atau tangan dengan badan plus kaki, itu boleh tanpa kepala, atau kepalanya saja tanpa badan misalnya, itu juga boleh. Jadi kalau kemudian mau menggunakan manekin tadi, sebaiknya tidak dengan kepala, jadi cuma badan saja, atau cuma kepala saja. Ya. Itu yang saya pilih ya, jawaban yang berkaitan dengan penggunaan manekin tadi. Meskipun ada sebagian guru-guru kita yang mengharumkan secara mutlak. Ya, ada guru-guru kita yang mengharumkan secara mutlak penggunaan manekin, baik dipotong ataupun tidak dipotong. Kemudian pertanyaan yang ke-9, bagaimana hukumnya menjual sesuatu barang yang ternyata barang tersebut digunakan untuk pembangunan gereja? Afwan, ini pertanyaan belum saya jawab ya, karena saya masih ragu dengan jawabannya. Jadi pertanyaan ke-9 ini saya pending ya, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah. Pertanyaan yang ke-10, hukum meminjam harta orang tua dan belum dapat mengembalikannya, lalu orang tua keduanya meninggal, berarti ayah dan ibu meninggal. Bagaimana hukum pinjaman uang ataupun barang tersebut? Apakah termasuk harta warisan atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan dari Bu Ulis ya, atau Bu Umma Syamilah. Jadi ini berkaitan dengan utang seorang anak kepada orang tuanya yang belum sempat dia bayarkan ya. Ternyata orang tuanya keburu wafat, ayah dan ibunya keburu wafat, sementara dia masih punya tanggungan hutang. Apakah kemudian tetap wajib dibayarkan? Utang tersebut tetap harus dibayarkan oleh si anak. Jawabannya. Dan utang tersebut nanti dibayarkan kepada ahli waris. Dan akan menjadi bagian dari harta warisan. Kalau si anak ini dia adalah bagian dari ahli waris, berarti itu nanti menjadi tanggungan dia untuk membayarkan utang itu, sehingga kemudian nanti akan dibagikan lagi kepada ahli waris termasuk dirinya. Atau bisa juga mekanismenya begini, dengan mengurangi hak warisannya. Jika harta waris yang diterima lebih besar dari jumlah utangnya, misalnya dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sekian, utangnya belum dibayar, ya, utangnya belum dibayar. Maka kalau harta warisan yang dia dapatkan itu jumlahnya lebih besar daripada utangnya, maka nanti tinggal dikurangi. Jadi jumlah harta warisan yang dia dapatkan, jadi hak dari harta warisan yang dia dapatkan nanti tinggal dikurangi jumlah utangnya. Sehingga dia hanya mendapatkan sisanya. Nah, berarti yang lain itu tinggal nanti dibagikan kepada ahli waris yang lain. Jadi intinya tetap utang itu harus dibayar karena nanti itu akan menjadi harta warisan. Berarti menjadi hak bagi ahli waris yang lain. Orang tuanya memang sudah meninggal, tetapi harta itu telah menjadi hak daripada ahli waris daripada kedua orang tuanya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-11 ya. Bolehkah makan bersama teman kantor beramai-ramai dalam acara perpisahan teman sekantor yang resign dengan membawa anak istri dalam acara tersebut, sedangkan ikhtilat sulit dihindarkan? Dan jika meja makannya berbeda antara pria dan wanita, apakah dibolehkan atau tidak? Ini pertanyaan dari Muhammad Nuhudawi. Apakah boleh ikhtilat itu adalah percampuran ya, bertemunya laki-laki dan perempuan di dalam satu tempat, kemudian terjadi interaksi di antara keduanya. Dan ini hukumnya haram.
Ikhtilat itu sebagaimana khalwat hukumnya haram. Sesuatu itu bisa terkategori ikhtilat kalau memenuhi dua kriteria. Dua kriteria. Yang pertama, adanya pertemuan pria dan wanita di satu tempat. Terjadi ijtima. Ya. Dia bertemu di satu tempat, ya apakah di ruang terbuka atau di ruang tertutup. Ya, laki-laki dan perempuan. Dan jumlahnya banyak ya, bukan hanya dua orang misalnya, laki-laki satu, perempuan satu. Kalau itu nanti khalwat. Tapi kalau misalnya jumlahnya banyak, ya lebih dari satu, bertemu, terjadi ijtima mereka di satu tempat, kemudian ada interaksi di antara mereka. Interaksi itu bisa dengan ngobrol, saling bersentuhan, ya, itu dianggap sebagai interaksi. Nah, ketika terpenuhi dua kriteria itu, maka hukumnya haram. Contoh misalnya, kumpul-kumpul ya, nongkrong-nongkrong misalnya di satu tempat, laki-laki dan perempuan, duduk-duduk bareng-bareng, kemudian saling ngobrol satu sama lain, terjadi interaksi, terjadi komunikasi di antara mereka, maka itu khalwat. Ya, itu khalwat. Nah, maka terkait dengan pertanyaan tersebut, apabila meja antara pria tadi dan wanita itu terpisah, nah, serta tidak terjadi interaksi seperti ngobrol misalnya, maka hukumnya boleh. Misalnya kumpul di satu tempat misalnya, mungkin di restoran misalnya kan, laki-laki duduk di satu meja sendiri, kemudian perempuan duduk di satu meja sendiri, kemudian mereka makan dan tidak saling terjadi, tidak ada interaksi di antara mereka. Tidak ngobrol ya, laki-laki di sini tidak ngobrol dengan perempuan di seberang sana, begitu juga perempuan. Ya. Perempuan itu ngobrol mereka, interaksi hanya dengan sesama wanita, laki-laki hanya interaksi dengan sesama laki-laki. Maka hukumnya boleh. Kalau seperti itu. Kenapa? Karena tidak terpenuhi kriteria yang kedua tadi. Ya, syarat yang kedua tidak terpenuhi, yaitu adanya interaksi. Nah, kalau seperti itu sudah tidak terjadi interaksi. Tapi kalau terjadi interaksi, meskipun meja makan terpisah, tapi terjadi interaksi ini saling ngobrol antara pria di meja ini dengan wanita di meja yang di seberang sana. Nah, maka ini adalah ikhtilat. Ya. Hukumnya haram. Jadi pertemuan itu ikhtilat, maka menghadirinya juga haram. Gitu ya. Nah ini harus dipahami. Karena hukum asal daripada kehidupan pria dan wanita itu adalah terpisah. Ya, kehidupan yang terpisah itu kita pahami dari fakta kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diceritakan oleh Ummu Salamah, ya istri beliau, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai daripada sholat, maka beliau berhenti, artinya diam sejenak, tidak berdiri, tidak keluar dari masjid, sampai kemudian saf wanita perempuan itu mereka berdiri kemudian keluar dari masjid. Setelah mereka keluar dari masjid, barulah kemudian Rasulullah berdiri diikuti oleh para sahabat dan mereka keluar. Nah, kenapa Nabi memisahkan saf laki-laki dan perempuan di dalam sholat? Kemudian Nabi juga tidak keluar berbarengan dengan perempuan ketika selesai sholat, karena untuk menghindari terjadinya interaksi di antara mereka. Kemudian di zaman Sayyidina Umar, ketika kemudian di Masjid Nabawi, itu beliau menyediakan satu pintu ini khusus untuk perempuan agar mereka bisa keluar masuk ke dalam masjid melalui pintu itu saja. Sampai beliau mengatakan lau tarokna hadzal bab lin nisa. Ya. Jadi kita biarkan saja pintu ini untuk perempuan, untuk kaum wanita, agar mereka ketika kemudian masuk ke dalam masjid itu tidak tidak berpapasan dengan laki-laki. Kemudian dalam hadis yang lain diceritakan dalam riwayat Imam Abu Daud bagaimana perempuan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kemudian bertemu dengan laki-laki di jalan itu mereka akan memisahkan diri, ya, akan memisahkan diri sehingga tidak terjadi pertemuan di antara mereka atau tidak berpapasan di jalan. Nah, jadi mereka menjaga diri sebegitu luar biasanya. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar menjaga kehidupan sahabat dan sahabiah agar mereka tidak berkumpul kemudian berinteraksi di antara mereka di luar hajat syar'i, ya, di luar hajat yang diperbolehkan oleh Islam, gitu. Nah, bahkan untuk mengajar saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh para sahabiah agar mereka diberikan waktu khusus, ya, untuk mengikuti ta'lim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu khusus untuk perempuan. Ya. Jadi fakta kehidupan yang demikian itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kehidupan yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
itu adalah kehidupan yang terpisah atau infisol antara laki-laki dan perempuan. Mereka boleh ketemu pada hal-hal yang memang ada kebutuhan dan hajat yang dibolehkan oleh syariat. Yang mereka tidak mungkin tidak bertemu, pasti harus bertemu. Untuk hajat-hajat tertentu, misalnya apa? Pengobatan, pendidikan misalnya kan, atau di pasar misalnya kan, itu pasti terjadi ikhtilat. Tetapi itu tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena memang ada hajat yang mendesak, yang tidak mungkin mereka tidak bertemu, pasti bertemu. Maka hajat semacam ini dibolehkan mereka untuk bertemu, tetapi ketika hajatnya telah selesai, artinya urusan jual belinya telah selesai, maka mereka harus memisahkan diri. Ya, tidak boleh kemudian setelah mereka belanja, kemudian mereka duduk-duduk ngobrol-ngobrol dengan si penjual, laki-laki dan perempuan. Maka ini hukumnya haram. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian pertanyaan ke-12. Bagaimana jika ada teman kita yang meminjamkan uang kepada kita, saat dikembalikan karena sudah terlalu lama, sama-sama lupa angkanya, ya, jumlahnya sudah lupa. Lalu dia mengembalikan dengan angka sekian, ya, dengan jumlah tertentu. Tapi itu juga nggak tahu apakah lebih atau kurang. Jika ternyata lebih, apakah termasuk riba? Karena ini qard, ya. Faktanya adalah qard pinjaman. Nah, jadi kalau pinjaman, kalau dibayarkan lebih misalnya ataupun kurang, itu bisa riba. Nah, dengan pertanyaan ini, pertanyaan dari Bu Mahmudah, apakah kemudian peminjaman semacam ini itu termasuk riba atau tidak? Ya, karena sudah nggak tahu lagi ini jumlahnya berapa ya. Khawatir nanti bayar lebih ternyata kelebihannya itu terhitung riba. Jawabannya bahwa pengembalian utang yang sudah tidak diketahui jumlahnya karena lupa misalnya ya, maka jumlahnya berdasarkan perkiraan saja atau dikembalikan berdasarkan perkiraan si pemberi utang. Nah, kalau terjadi perselisihan di antara mereka, maka dikembalikan kepada perkiraan si pemberi utang. Kalau dia mengatakan kira-kira aku memberi utang kepadamu sekian, maka si peminjam harus membayarkan sekian sesuai dengan perkiraan si pemberi utang. Nah, jika ternyata jumlah yang dikembalikan itu lebih banyak misalnya, ya, lebih banyak dari yang dipinjam, maka ini tidak terkategori riba. Kenapa? Sebab qard, ya, utang yang mengandung riba itu adalah ketika adanya syarat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit dari yang diutangkan. Jadi ketika akad peminjaman itu, si peminjam itu mensyaratkan bahwa si pengutang tadi, orang yang berutang itu harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Nah, ketika ada syarat semacam itu, maka qard yang semacam ini itu riba. Nah, ini kategori riba. Jadi pengembalian dengan jumlah yang lebih banyak yang disyaratkan ketika akad utang piutang itu, itulah yang disebut dengan riba. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Yusuf As-Sabatin ya di dalam kitab Al-Buyu' Al-Qadimah Al-Mu'assirah. Beliau mengatakan la yadkhulur riba fihi illa fi wajhin wahidin faqat. Wa istiratun aktsaru mimma uqrida au aqallu mimma uqrida. Kata beliau, riba itu tidak masuk dalam utang kecuali pada satu aspek saja. Apa itu? Yaitu persyaratan pengembalian lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang diutangkan. Gitu ya. Jadi asalnya pada riba itu tidak akan bisa masuk ke dalam utang piutang kecuali ketika ada persyaratan itu tadi. Ketika terjadi akad utang piutang, si pemberi utang dia mensyaratkan harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak, gitu ya. Dengan jumlah yang lebih banyak. Maka kelebihan itulah yang terhitung riba. Tapi kalau kemudian tidak ada persyaratan itu, maka itu tidak terkategori riba. Baik, pertanyaan ke-13. Bagaimana hukum menolak orang yang mau belajar mengaji dengan alasan murid sudah terlalu banyak? Karena dikhawatirkan nanti belajarnya tidak maksimal. Sementara gurunya hanya 2 orang. Ya. Pernah saya bilang untuk mencari guru lain, namun wali murid tersebut tidak mau. Katanya dia hanya mau saya yang mengajari anaknya. Berdosakah saya jika menolak? Ini pertanyaan dari Bu Misri atau Umi Mis. Jawabannya,
setiap pelaksanaan kewajiban itu berdasarkan kemampuan, ya. Jadi seseorang itu tidak dituntut untuk melakukan atau menunaikan kewajiban melebihi apa yang sanggup dia tunaikan. Melebihi apa yang sanggup dia tunaikan. Kalau dia tidak sanggup, maka dia tidak dituntut untuk melakukan lebih dari itu. Seorang pengajar dia hanya sanggup mengajar 5 orang, maka dia tidak dituntut untuk mengajar 6 orang. Ya kan? Ini sebagaimana hadis Nabi SAW, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka laksanakan sesuai menurut kemampuan. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi penolakan tersebut dibenarkan karena alasan keterbatasan kemampuan. Jadi nggak ada masalah kita menolak murid, ya, menolak murid bukan karena kita tidak mau mengajar, ya, tetapi karena keterbatasan kemampuan. Ya. Kalau kemudian kita memang tidak mampu, maka tidak ada masalah. Apalagi kemudian ini demi kemaslahatan murid yang lain. Ya. Kalau kemudian lebih dari 10, misalnya kan, pengajar cuma 1 orang. Ya, dia hanya mampu maksimal dia mengajar 10 orang misalnya. Maka dia tidak mengapa menolak orang yang ke-11, orang yang ke-12 yang ingin mengaji. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang penolakan itu didasarkan karena keterbatasan kemampuan. Kemudian juga karena alasan maslahat juga dibenarkan. Maslahat apa? Maslahat efektivitas belajar. Ya. Kalau terlalu banyak misalnya nggak efektif. Satu orang guru menangani 20 murid misalnya kan. Dalam satu halakoh misalnya, dalam satu majelis misalnya. Nah, ada hal-hal yang tidak akan tercapai targetnya misalnya. Karena terlalu banyak. Maka dibenarkan kalau kemudian guru menolak sebagian untuk tidak diajarkan. Nah, ini saya teringat dengan guru kami dulu di Ma'had Darul Muttaqin, ya, almarhum Kiai Mahmudi, itu setiap tahunnya tidak pernah menerima murid lebih dari 15. Jadi kami dulu dalam satu halqah, bahkan satu pondok itu, di pondok kecil, itu hanya sekitar 15. 15 maksimal. Beliau tidak pernah menerima lebih dari 15, meskipun 1 orang. Padahal yang mau belajar kepada beliau itu banyak. Ada yang datang dari Malaysia, ada yang datang dari Thailand, dari luar pulau ya. Itu semuanya ingin belajar ke beliau, tapi karena saking banyaknya beliau menolak banyak calon santri. Ya, jadi hanya dibatasi 15 orang. Ketika saya tanyakan kenapa beliau menolak, beliau mengatakan bahwasanya lebih dari 15 itu sudah tidak efektif. Karena beliau lebih memperhatikan kualitas. Ya, lebih memperhatikan kualitas. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Jadi kemaslahatan murid juga. Kembali kepada kemaslahatan proses belajar mengajar. Ya. Kalau lebih dari 15 beliau tidak akan mampu. Artinya banyak target yang nanti tidak akan tercapai. Jadi tidak ada masalah ya dengan alasan seperti yang tadi kita sebutkan. Baik, ini pertanyaan yang ke-14. Apa hukum hadiah dari tabungan? Contohnya misalnya kupon experience dari bank dengan cara banyak menabung. Nah, ini orang menabung ya, nasabah menabung, karena banyak menabung kemudian dia mendapatkan kupon dan dari kupon itu dia mendapatkan hadiah. Apakah boleh ya mengambil hadiah dari kupon ini? Pertama, hadiah dari bank konvensional karena menabung di bank tersebut itu hukumnya haram. Ya, jadi setiap hadiah yang didapatkan karena menabung itu hukumnya haram. Kenapa? Alasannya yang pertama, bank konvensional itu adalah bank yang dia melakukan berbagai transaksi dan muamalah ribawi. Sebagaimana kita ketahui. Maka segala macam produknya yang mengandung unsur promosi bank dengan muamalah ribawinya itu juga haram. Ya. Jadi bank ini dia melakukan aktivitas ribawi, muamalah ribawi. Kemudian setiap produk yang itu mengandung unsur promosi agar orang terlibat dalam transaksi ribawinya, maka produk ini juga haram hukumnya. Berdasarkan kaidah at-tabi'u tabi'un. Ya. Dihukum sesuatu yang mengikuti sesuatu. Ya. Hukum sesuatu atau sesuatu yang dia merupakan cabang dari sesuatu, maka hukumnya mengikuti pokoknya. Ya. Jadi hukum
dari satu cabang yang mengikuti suatu pokok, maka hukumnya mengikuti pokok itu. Ya. Produk dari bank ribawi yang mengandung unsur promosi tadi, itu haram. Kenapa? Karena dia mengikuti hukum pokok. Hukum pokoknya apa? Yaitu bank, transaksi ribawi yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya, tabungan pada bank konvensional, ya, itu pada hakikatnya adalah utang, qard. Jadi ketika kita menabung ke bank, itu fakta yang terjadi antara kita dengan bank itu adalah qard, utang. Ya, posisi kita itu sebagai mukrid, orang yang memberi pinjaman, sementara bank itu adalah muktarid. Ya. Mereka adalah orang yang menerima pinjaman. Kenapa demikian? Karena uang yang kita simpan di bank itu dipakai oleh bank untuk mereka putar kembali. Apakah mereka berikan kepada orang lain untuk dikelola usahanya, atau kemudian diputar untuk berbagai macam usaha yang lain. Jadi uang kita itu tidak tersimpan apa adanya, tetapi kemudian mereka ambil, mereka kelola. Maka fakta semacam ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh bank dan transaksi yang terjadi antara bank dengan nasabah itu adalah qard, utang. Jadi mereka sebenarnya utang kepada nasabah. Nah, setiap utang, ya, yang kemudian ada hadiahnya, ya, karena utang tersebut itu hukumnya haram. Ya. Misalnya seseorang dia berutang kepada orang lain. Kemudian orang yang mendapatkan utangan itu dia memberikan hadiah kepada si pemberi utang. Maka hadiah itu hukumnya haram. Nah, ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Jika seseorang dari engkau memberi utang, ya, lalu dia diberi hadiah, atau dinaikkan di atas kendaraan milik orang yang berutang, maka janganlah dia menaiki kendaraan itu, dan jangan pula dia menerima hadiah itu. Kecuali, ya, kalau hal itu sudah pernah terjadi sebelumnya antara si pemberi utang dan yang berutang. Nah, itu jadi mengambil manfaat dari utang. Si pengambil hutang, si peminjam tadi, dia memberikan hadiah kepada si pemberi utang. Ya. Padahal sebelumnya tidak pernah mereka saling memberi hadiah satu sama lain. Maka hadiah yang diterima oleh si pemberi utang itu hukumnya haram. Nah, itu jadi dua alasan itu, ya. Jadi hadiah yang diterima oleh si nasabah tadi hukumnya haram, ya, tidak boleh diterima. Baik, selesai untuk bagian yang pertama. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu cukup banyak, mungkin ada tambahan, ya, lebih dari 46, bisa jadi mungkin sekarang sudah sampai ada 50 pertanyaan. Jadi mohon maaf kepada kawan-kawan, ini juga di luar ekspektasi kami, di luar dugaan, ya, ternyata banyak pertanyaan dan setiap pertanyaan itu membutuhkan waktu, ya, untuk merujuk jawaban-jawabannya. Kita tutup, ya, forum diskusi kita ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian sekali lagi saya mengucap atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk guru kita. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang diberikan ke guru kita, memanjangkan umur guru kita sehingga bisa terus bermanfaat untuk kita bersama. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.